Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Hari ini saya selaku pengawas SMK lalu dalam kegiatan pendampingan pada SMK Muhammadiyah Karangpucung, SMK 1 bulan, dan kebetulan alhamdulillah tahun ini sekolah ini mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan SMK 1 bulan. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pendampingan dengan coaching pada kepala SMK beliau adalah Pak Fauzi Latif. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir SMK Karangpucung. Terima kasih. Kira-kira dari pembicaraan ini apa yang ingin dikatakan? Jadi yang ingin kita ini kan jadi prosentase penerusan alumni prasejarah tadi kan naik kembali. Syukur-syukur di atas yang sebelum-sebelumnya. Jadi walaupun ini sudah agak baik, tapi saya ingin yang sudah penurunan Sama. ya memang sama naik. Malah samanya dengan yang sebelumnya. Turunnya nilai apa ya? Rasa tadi Pak. Ini salah satu masalah yang ada di kantor pendidikan kita adalah walaupun masih dalam kategori baik tapi ada kemungkinannya lumayan bagi kami itu ada problem yang perlu kita selesaikan. Jadi saya minta bantuan kepada tim lalu pengawas mudah-mudahan bisa memberikan arahan solusi kepada kami di sini. Oke, nanti di hasil identifikasi pendidikannya salah satu indikator itu ada indikator prestasi yang dengan prestasi itu mengalami penurunan, walaupun tetap labelnya masih banyak, masih banyak. Ya ini nanti jadi perhatian dan diharuskan juga ya. Apa nih Pak Ustaz? Pak Ustaz ini sudah dilakukan, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab daripada kenapa sih prestasi ini menurut Pak Ustaz itu mengalami penurunan tahun ini? Saya tidak mempergaskan ke BK, ketua BK untuk melakukan ini dan alhamdulillah belum secara ini mengingatkan, tetapi kembali ke peserta itu yang kita paksa untuk mengisi dalam waktu beberapa hari itu banyak. Ini salah satu problemnya. Bagaimana cara dari supaya anak-anak itu kalau itu terpanggil mau untuk perlombangan waktu beberapa menit untuk mengisi itu. Tadi Pak Ustaz menyampaikan ya, jadi untuk pelaksanaan kegiatan prestasi ini menuju BK ya. Di sini selain BK kira-kira tim pelaksana kerja yang lain ada nggak yang bisa dilibatkan? Mengurus PKK yang termasuk juga kita minta bantuan kepada wali kelas alumni kan pada waktu itu mendidik. Tadi ini yang mengorganisir daripada pelaksanaan kegiatan prestasi ini, Pak Ustaz itu mendelegasikan ke kemudian tadi permasalahannya kendala ada di para alumni karena mungkin dilupakan waktu mengisi daripada alumni yang sebenarnya sudah disediakan. Kira-kira apa sih sebenarnya untuk Ustaz yang menjadi alasan kenapa alumni ini kurang begitu maksimal? Saya tidak begitu paham. Cuma mungkin ini analisa saya. Mungkin ada beberapa alumni yang sudah bekerja atau tidak sekolah. Tapi dalam hal ini enggak betul karena mungkin kalau sama kerjaan cuma kayak gini bisa kayak itu loh. Kalau yang perusahaan-perusahaan yang bonafit mungkin mereka pede, tapi kalau yang perusahaan-perusahaan yang dalam kecek-kecek gitu, terus saya juga di situ. Minta produk. Jadi mungkin salah satu juga tadi di DJK itu ada di samping
kesempatan untuk meluangkan waktu juga mungkin ada rasa prestis gitu ya. Misalnya kerja di Starbucks mungkin beda dengan yang kerja di saya di restoran gitu. Kalau misalnya juga sama-sama punya income. Iya. Jadi kalau saya kita juga perlu kira-kira menurut Pak Ustaz ini untuk meyakinkan hal seperti itu rencananya langkah apa yang bisa dilakukan agar para alumni kemudian juga orang tua keterlibatan orang tua di dalam mensupport alumni ini juga betul-betul bisa dimaksimalkan. Kira-kira langkah yang akan dilakukan Pak Ustadz setelah tadi kita tahu bahwa salah satunya adalah di mana partisipasi alumni itu rendah. Iya. Kemudian ada rasa Iya. Kira-kira kalau menurut Pak Ustadz ini ide gagasan apa ya mungkin salah satunya kita memaksimalkan potensi yang ada. Semua karya visual bukan hanya bukan adanya saja, tapi semuanya dilibatkan dengan kemudian itu yang soft ya, mungkin juga ada ada hal yang harus pemaksaan sih untuk alumni. Tidak kan nggak bisa membaca saya itu pokoknya ini request tadi dilakukan 1 tahun setelah. Sementara kalau kita menangani ijazah PB kan enggak. Tapi artinya bahwa konsep itu mungkin bisa kita lakukan, atau mungkin anak dipersulit ketika belum mengisi itu untuk legalisasi berikutnya itu mungkin bisa di. Intinya ada sesuatu hal yang memaksa mereka harus melakukan itu. Salah satunya ya, Iya. ada satu upaya dengan maju organisasi mengaktifkan warga sekolah untuk terlibat di dalam melakukan prestasi. Kemudian selain itu kira-kira selain yang tadi disampaikan, di sini kan sudah barang terjadi sekarang sudah berbasis juga digitalisasi dan juga media sosial yang bisa dimanfaatkan. Kira-kira terkait dengan hal itu apa yang menurut Pak Ustadz dan juga lalu bisa menjadi salah satu langkah strategi juga yang bisa akan lebih ini di media sosial, publikasi di media sosial juga tentang konten kreatif tadi kita dan sebagainya. Dan kita merasa semakin semakin usia dan jiwa gitu. Memberikan apa istilahnya kebanggaan karena ketika mereka sudah mengisi bukan sebatas mereka terpaksa sudah kebanggaan. Nah itu mungkin kita lebih publikasi di media sosial juga mengaktifkan organ-organ alumni ya karena ini juga penting sekali kita lakukan. Jadi ada komunitas alumni yang ada organisasi alumni perangkatan itu juga mungkin kita berdayakan membangun kita. Berarti bisa ini ya dari samping tadi yang memaksimalkan daripada organisasi penanggung jawab sekolah, kemudian nanti ada pemanfaatan media sosial untuk lebih speak up gitu ya, publis ya, semua itu bisa tersasar. Dan tadi ada ya itu apa namanya akan segera memaksimalkan bentuk daripada ini. Sementara ini komunitas alumni belum ada. Komunitas alumni itu hanya perangkatan tidak secara tidak belum ada yang secara ada ini hanya perangkatan. Itu bagus tapi karena juga bisa di samping tidak hanya sekedar prestasi tapi juga mengikat sekolah dengan para ya itu yang sangat bagus. Kemudian tadi sudah disampaikan seperti itu, kira-kira kapan itu Ustadz untuk bisa mewujudkan daripada apa namanya agar kegiatan mereka sekarang itu nanti bisa maksimal. Kira-kira komitmen Pak Ustadz itu kapan kira-kira mau diimplementasikan? Ini kita akan dengan secepatnya karena kita setiap hari guru karyawan itu selalu pembelajaran. Itu sebelum pulang kita selalu mendapatkan sebelum pulang pulangnya jam berapapun ya kita kumpul dulu apa yang
dilakukan hari ini, apa yang akan dilakukan besok, ya termasuk ini juga menjadi salah satu menjadi refleksi untuk kita jadikan ada bersama ke depan. Jadi langsung kita eksekusi karena program eksekusi kita sudah mulai. Jadi nggak mungkin kita tunggu tahun depan gitu. Karena yang akan kita lakukan pertama adalah memberdayakan semuanya dulu. Oke, sosialisasi ya sudah. Jadi ada konsolidasi dengan apa namanya organisasi melaksanakan sekolah gitu ya. Terus yang kedua tadi yang berkaitan dengan apa namanya rencana akan dilakukan. Pertama kita lakukan refleksi itu kita akan sosialisasi dulu. Kemudian kita di sini kan banyak alumni yang juga di sini yang kita manfaatkan sebagai SC atau apa untuk kita tugaskan untuk membentuk komunitas alumni. Ya, mudah-mudahan paling lama tahun depan itu sudah terbentuk komunitas itu bisa berjalan perangkatan. Kalau langkah yang ketiga ini yang berkaitan dengan tadi rencana pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial kita insya Allah mulai bulan ini kita akan lebih fokus lagi kita manfaatkan sumber daya yang ada, anak-anak dan sebagainya. Baik, mungkin bisa dari yang tadi sudah disampaikan tentang rencana yang akan dilakukan kira-kira komitmen Pak Ustadz untuk mewujudkan rencana tadi siapa-siapa saja yang akan dilibatkan eksekusi rencana yang sudah disiapkan. Ya, yang pertama untuk tracker tadinya itu nanti komandan saya akan apa namanya maka komas dan dua PKPKK nanti ceritanya nanti ada sementara untuk komunitas belajarnya kita akan minta alumni yang ada di sini untuk menjadi tim Dari komite mau itu sama terus yang media sosial mungkin sananya rencananya kita akan menambahkan jurusan PDP kampus ini yang sebagai admin pelaksana. Oke, baik Pak Ustadz, bisa disimpulkan dari pembicaraan kita yang disampaikan di awal terkait dengan apa namanya masalah kesehatan ini, kemudian tadi berkaitan dengan rencana aksi dan apa rencana yang akan dilakukan. insya Allah rekan kita sudah walaupun masih kata terbaiknya dari dulu kita sudah ada beberapa yang kita langsung eksekusi hari ini, ada beberapa yang baru kita sosialisasikan dulu insya Allah selanjutnya untuk tracker sekarang tadi kembali seperti semula cukup usaha itu saja. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz atas pengumumannya hari ini. Saya tunggu hasilnya ya. Saya banyak Ustadz, mudah-mudahan next setelah nanti saya kesini lagi sudah terbentuk daripada komunitas alumni dan juga tadi sudah ada kegiatan konsolidasi terkait dengan maksimal kegiatan tadi, maksimal kegiatan daripada PKK, juga BP dan juga wali kelas. Dan juga tadi nanti dimaksudkan apa saja media sosial yang dipakai. Terima kasih Pak Ustadz.